Halo, sahabat YouTube semuanya. Marilah kita perhatikan di sebelah ada tebing yang sedang longsor. Namun tebing ini juga tidak berbahaya. Marilah kita saksikan video selengkapnya. Nah, ini adalah lingkungan yang hijau, enak sekali dipandang, sedap sekali. Karena sebetulnya tanah ini dalam pemantauan ini, dalam pengawasan, artinya meskipun tanah itu banyak belukar, tapi ini adalah kawasan terpelihara. Ada di tepi sungai. Sungainya kalau kemarau juga tidak mengalir. Cuman kalau musim penghujan, kalau banjir, nah itu ya hebat sekali itu banjirnya. Sehingga tadi kami katakan tanah longsor direncanakan. Maksudnya ada tebing yang tinggi sekali. Jadi menjurus ke sungainya itu curam. Kalau nanti tidak dipersiapkan, kalau itu longsor, ini akan menjadi rusak itu tebingnya, sehingga pepohonannya ditebang agar di kemudian hari nanti akan menjadi longsor, dan longsornya itu terencana sehingga tidak merugikan. Artinya meskipun longsor tapi tidak merugikan pemiliknya, itu maksudnya. Ketika longsor sudah seperti itu, nah ini tumbuhannya kan masih berdiri, itu pisang berdiri, ada pohon kelor berdiri, jadi longsornya bagus sekali itu, sehingga tinggal dieksplor lagi. Artinya kalau merawat tebing itu tidak perlu modal yang besar, tapi ya kalau datang, setiap hari datang kalau bisa, nah itu dipantau mana yang kira-kira berbahaya, nanti dipersiapkan agar tidak menjadi berisiko parah. Jadi kayak itu kita tanami rumput-rumput sehingga akan lebih kokoh itu tebing. Nah, dicangkul dikit-dikit, nanti kita ambilkan bibit pacong di sebelahnya, karena di sebelahnya juga ada rumput pacong. Ini rumput pacongnya. Cukup beberapa langkah saja sudah sampai ke rumput pacongnya ini. Nah, itu tinggal ngambil. Jadi ujungnya nanti dikasih ke ternak, sementara gagangnya nanti ditanam. Jadi akan semakin banyak rumput pacongnya. Itu rumput-rumput pacong yang sudah pernah dipangkas, jadi tumbuhnya belum maksimal, masih perlu waktu lagi. Itu pun juga dangkalan sungai yang aslinya dipersiapkan. Ketika dangkal akan terdamparlah beberapa rumput dari hulu. Ketika banjir, nah di situ tumbuh sendirinya. Setelah tumbuh kita tinggal mengelola, kita mengembangkannya dengan cara kita rebahkan kemudian diuruk. Itu caranya. Jadi gampang sekali, tidak terlalu banyak biaya, tapi sering mengunjungi tempat-tempat yang kita anggap rawan gitu saja. Langsung mari menuju tempat penanaman rumputnya. Jadi cara saya untuk menanam rumput ini beda dengan cara
khusus untuk menanam rumput pacong, karena ini hanya digunakan untuk peredam banjir. Maka saya mengaturnya hanya dibuat berjajar gitu saja, kemudian ditanam, diuruk itu saja, udah selesai. Dan nanti perluas itu akan muncul tunas-tunas yang baru. Begitulah, cukup simpel kali. Kita tidak perlu menggemburkan tanah ya, kita hanya untuk mengatur longsoran tanah itu sebagaimana baiknya gitu saja, sehingga akan lebih kokoh. Kemudian rumput-rumputnya nanti juga akan menjadi subur, akarnya menjadi kuat. Dan ini juga tidak saya lakukan untuk sehari harus selesai. Kita tanamnya kalau sampai ke ladang, kita nanam, datang lagi tanam lagi, datang lagi tanam lagi, hanya kayak gitu. Jadi tidak harus ada target saya harus menyelesaikan sekian banyak penanaman, itu tidak. Jadi untuk sambilan saja, yang penting kita punya aktivitas sehingga kita tidak ngelangut, makan seger juga, dan akhirnya sehat walafiat. Itu saja. Kami ingatkan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, mohon di subscribe. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.